Rayakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Selasa ya, tanggal 7 November. Sesuai dengan kesepakatan beberapa hari ke belakang kita melakukan refleksi untuk melakukan pembenahan, dan kita sudah sepakat khusus untuk hari Selasa dan hari Kamis kita melakukan VMM. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Ai dan Bu Suryati yang semangat walaupun belajar dari HP. Alhamdulillah Bu Suryati udah beres ya, tinggal mengerjakan aksi nyata. Bu Ai tinggal satu modul lagi ya, modul 2. Anaknya hiji deui kan, modul 2 ada 2 ya, ada 3 ya, ada 3 udah beres 2. Alhamdulillah tinggal satu lagi. Sudah tahu Bu Ai cara-caranya? Insya Allahnya. Nanti kalau misalkan di rumah mau pakai HP Rahma juga sama, masuk ke Google, catat aja akun ID belajar Bu Ai di sana sama passwordnya. Bu Ita progresnya sedang mengerjakan PPT-nya. PPT apa? Kenapa kurikulum harus berubahnya? Alhamdulillah untuk hari ini khusus aksi nyata dari Bu Holi tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Silakan Bu Holi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata yang telah saya buat di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan tema mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi di sini yang saya pelajari mengapa kurikulum itu perlu berubah. Di sini kita pelajari dulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu panduan pembelajaran bagi satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar peserta didik dari titik awal sampai titik akhir, dan juga sering dikatakan bahwa kurikulum sebagai jantungnya pendidikan. Di sini saya menyimpulkan, ini kesimpulan saya dari apa yang video yang telah saya saksikan, bahwa boleh berdiri itu aja. Ya. Jadi cutting apa materi? Cutting. Oh. Bahwa kurikulum itu dalam satuan pendidikan itu saya mengambil inti bahwa kurikulum itu sebagai jantungnya pendidikan, di mana dalam jadi iklan lagi sana sok mayar iklan itu mang iklan itu denda waktu saya sampai jam 1 di sini kan waktu jadwal jam 1 disiplin 500 cok operatoran Pak Bibu. Jadi jadi saya menyimpulkan bahwa kurikulum itu sangatlah penting dalam satuan pendidikan, karena tanpa kurikulum satuan pendidikan itu akan berjalan kemana aja, jadi tidak akan ada arahnya seperti itu. Lanjut, di sini apa saja sih komponen dalam kurikulum? Yang pertama ada tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, keempat evaluasi. Itu secara khususnya. Kalau secara umumnya klasifikasi komponen kurikulum itu adalah tujuan pembelajaran, di mana satuan pendidikan dalam kurikulum itu harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu atau konten apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Kedua yaitu panduan pedagogik, di mana kebanyakan panduan pedagogik itu yaitu terarahkan harus dimiliki oleh PTK atau guru-guru
atau semua yang menyangkut dengan satuan pendidikan. Dan ketiga yaitu panduan asesmen, di mana asesmen ini adalah bisa merupakan refleksi atau penilaian kita guru terhadap murid, atau misalkan penilaian kepala terhadap guru. Pokoknya semua menyangkut asesmen atau penilaian. Di sini saya mengutip ada dari video, nggak tahu ini siapa. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Jadi saya menyimpulkan bahwa kemerdekaan peserta didik belajar secara merdeka itu merupakan jantung dalam pengembangan kurikulum. Jadi si anak itu tidak dipaksakan harus ini harus itu, jadi tidak sesuai apa yang anak inginkan, itu tidak sesuai bakat anaknya itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi kurikulum. Peran dari kurikulum di sini sebagai acuan dan pedoman penting dalam pembelajaran, serta fungsi dari kurikulum yaitu dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Jadi apabila satuan pendidikan sudah memiliki kurikulum, guru itu tidak akan tidak akan jadi menyusun pembelajaran itu akan terarah gitu. Jadi nggak akan kemana aja gitu kan, nggak akan kebingungan kalau misalkan satuan pendidikan itu memiliki kurikulum yang sudah dirancang. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasikan dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, di mana dalam kurikulum merdeka nilai-nilai dan budaya masyarakat itu harus disesuaikan dengan masa kini, jadi mengikuti zamannya. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan masa kini dan masa depan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak itu dibutuhkan di masa sekarang dan dibutuhkan untuk masa depan bagi peserta didik. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, di sini berarti ke peserta didik itu, seorang guru itu harus memilih pembelajaran atau tema yang relevan dengan situasi dan kontekstual di lingkungan sekolahnya. Jadi tidak mengada-ngada dan tidak tidak terlalu jauh. Jadi yang ada di sekitar sekolah kalau menurut saya. Contohnya? Misalkan kalau misalkan sekolahnya itu lingkungannya pegunungan, jadi kita ambil konteks misalkan temanya itu yang lingkungannya pegunungan, misalkan di gunung ada apa, gali itu supaya anak itu mengetahui lingkungannya itu seperti apa. Jangan kita ambil tema, kalau sekolah kita di pegunungan, jangan kita mengambil tema di pantai, karena sekolah kita berada di pegunungan, kalau pantai kan jauh, jadi itu tidak kontekstual, jadi tidak relevan sama keadaan lingkungan di sekolahnya, seperti itu. Selanjutnya, lalu seperti apa perkembangan dunia zaman sekarang? Kita lihat, ini adalah perbedaan pendidikan di zaman dulu dan zaman sekarang. Dulu, waktu kita zaman sekolah kita, belajar itu mungkin hanya kita menggunakan pensil dan kertas, dan mungkin kita hanya mendengarkan apa penjelasan guru. Jadi pembelajaran seperti dulu itu mungkin kita hanya banyak mendengarkan, sedangkan itu jadi metode yang digunakan oleh guru itu kebanyakannya itu ceramah. Tapi sekarang pembelajaran itu di zaman sekarang anak belajar bukan hanya dengan buku dan pensil, tapi juga bisa menggunakan laptop, terus HP. Jadi sesuai zamannya. Dan lagi di sini di zaman sekarang pembelajaran itu jadi anak lebih bisa mengungkapkan ekspresi mereka, pendapat mereka. Media pembelajaran itu yang digunakan oleh guru itu tidak hanya ceramah, tapi bisa misalkan berkelompok, atau misalkan medianya memakai
alat, misalkan memakai video, lewat video. Jadi sekarang itu lebih beragam. Selanjutnya, ketika mencari referensi pembelajaran, kalau dulu zaman kita mencari referensi itu kebanyakan kita dari buku, apalagi kita harus ke perpustakaan, daftar dulu di perpustakaan, terus misalkan harus jadi anggota, jadi kita kesulitan untuk mendapatkan referensi. Tapi kalau sekarang anak-anak itu mendapatkan referensi itu lebih mudah, karena sekarang kan banyak aplikasi yang digunakan, seperti di internet itu ada Google, YouTube, terus ada Chrome misalkan. Banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan dan mudah didapatkan oleh anak. Tidak seperti kita dulu. Kita kan harus, kalau dulu saya juga pengalaman, kalau misalkan kalau mau cari referensi itu selain tanya sama orang yang di kakak kelas istilahnya, tapi harus juga mencari buku di perpustakaan seperti itu. Terus dalam teknologi penggunaan atau penyimpanan file, kalau dulu kita menyimpan filenya itu berupa disket. Disket dikangkalungkeun ka dieu anu ageng. Dulu saya pernah melihat orang-orang kantor pakai ngalungkeun disket. Guru juga dulu pernah lihat, kalau kita komputernya juga yang komputer yang tidak bisa dibawa-bawa gitu kan, yang masih ada itu namanya teh? Seperti TV. Seperti TV yang berat gitu tuh kan, nggak bisa dibawa-bawa. Terus kalau menyimpan file itu harus di disket. Kalau sekarang itu lebih mudah dan lebih ringan atau lebih gampang. Yang pertama yaitu menggunakan flash disk. Flash disk itu lebih kecil tapi kapasitasnya besar gitu. Drive di Google Drive, di situ tanpa harus kita bawa-bawa, tanpa harus kita takut hilang, tinggal asal kita tahu email dan password kita bisa menyimpan data-data itu di Google Drive dan itu tidak akan hilang selamanya. Terus di sini menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, kareka abah beda siga hata gitu, apa data. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini saya mengutip bahwa maksud pendidikan adalah menuntun kekuatan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berarti dari dulu juga Ki Hajar Dewantara itu dia itu udah pemikiran kalau anak itu harus merdeka gitu kan. Tapi sekarang baru diterapkannya sekarang gitu kan di kita. Lanjut. Yeah. Maka demikian, untuk menuntun kodrat setiap peserta didik dalam pembelajaran termasuk kurikulum di dalamnya haruslah mengikuti sesuai zamannya dan bersifat dinamis. Dari itu, dalam penyusunan kurikulum, satuan pendidikan harus ada kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar kurikulum yang berpihak pada murid bisa terwujud. Jadi semua aspek sekolah itu harus dilibatkan. Jadi kalau dulu kan kita buat kurikulumnya itu hanya kepala sekolah dan guru, tapi sekarang kita harus melibatkan orang tua, bahkan peserta didik juga kita harus bisa dilibatkan. Mungkin untuk TK itu mungkin kita jarang ya, karena kalau anak-anak mungkin kalau anak TK diajak kerjasama atau diajak badami mahmual mungkin ya gitu. Tapi kan orang tuanya dan masyarakat atau komite sekolah pun kita bisa ajak untuk dalam membuat kurikulum. Lanjut, jadi sebagai guru kita harus mengikuti zaman dan tren kehidupan peserta didik kita dengan cara terus belajar, menyusun tujuan pembelajaran sesuai zamannya, terbuka dengan perubahan, dan kreatif sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi kita juga sebagai guru jangan kalah dengan murid, karena sekarang lebih banyak murid-murid yang kreatif daripada guru-gurunya. Misalkan dalam pemakaian HP Android juga lebih pintar anak-anak daripada gurunya gitu kan dalam penggunaan. Jadi kita jangan kalah dengan peserta didik kita. Demikianlah
presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon umpan baliknya apa yang saya sampaikan. Berikan tepuk tangan buat Bu Holi. Inilah aksi nyata yang real, alhamdulillah. Ternyata di balik keganasannya Bu Holi bisa menyampaikan materi dengan cukup luas, alhamdulillah. Tadi sempat nggak pede mungkin, atau memang ada terkendala, belum ada operator jadi duduk, terus tadi berdiri. Terima kasih Bu Holi. Oke. Mungkin yang saya tertarik adalah kesimpulan kita sebagai guru, jadi harus terus belajar gitu Bu Holinya. Nah, yang mau tanyakan tadi kan harus sesuai dengan konteks lingkungan dalam kurikulum. Apa yang pernah Bu Holi lakukan agar si tujuan pembelajaran itu sesuai dengan konteks? Tadi disinggung bahwa sekolah kalau dekat dengan gunung, temanya tentang pegunungan. Khususnya di Asirod, khususnya di kelas Bu Holi, apa sih yang Ibu Holi telah lakukan? Tujuan pembelajaran seperti apa, bentuk kegiatan seperti apa yang mengacu sesuai dengan konteks lingkungan? Silahkan Bu Holi. Terima kasih pertanyaan. Saya akan coba jawab. Menurut pengalaman yang pernah saya lakukan di kelas saya, sesuai konteks, karena di lingkungan kita itu kebanyakannya kebun dan sawah. Yep. Jadi saya mengambil dulu tuh temanya sawah, dengan tujuan agar anak itu mengetahui profesi terdekat dengan mereka. Pertama, kebanyakan dari peserta didik orang tuanya itu adalah sebagai petani. Kedua, agar anak mengetahui bagaimana keadaan di sawah itu, gitu kan, bagaimana mereka cara menanam padi, terus apa yang ditanam di sawah itu, apakah sawah dan kebun itu berbeda, gitu kan, kesananya. Terus kita diajarkan juga tujuannya, anak itu tujuannya agar bisa bersyukur kepada Tuhan dan mengetahui ciptaan Tuhan itu, bahwa bentuk kegiatannya ngajak ke sawahnya seperti apa? Bentuk kegiatannya yang telah dilakukan yaitu dulu itu karena bertepatan dengan panen. Jadi dulu pernah diikutan anak itu kegiatannya mengikuti panen di sawah. Jadi pernah meskipun panennya dalam skala kecil gitu kan, karena sawahnya dulu itu kecil, jadi anak itu melihat proses memanen padi itu seperti apa. Mereka diajarkan, walaupun mereka menggunakan gunting alatnya dulu, mereka diajarkan, tapi mereka dikasih tahu bahwa untuk panen padi itu bisa menggunakan arit dan etem. Karena dulu mereka itu ada komunikasinya juga sama petani yang sedang panen. Oke, terima kasih. Silakan tanggapannya dari Bu Ita. Alhamdulillah, cukup menarik ya pembahasannya gitu tentang kurikulum, mengapa harus berubah. Yang jadi apa maksudnya? Yang jadi apa maksudnya? Pertanyaan. Enggak pertanyaan, Umpan balik. Gimana? Iyalah. Yang jadi apanya? Atau susahnya, pokoknya mah enggak. Jadi yang menarik gitu ya, yang dapat diambil lah gitu. Di sini guru itu harus terbuka dengan perubahan ya. Mungkin sekarang gitu ya, saya pribadi itu masih melihat itu beberapa guru itu masih tertutup dengan perubahan teknologi sekarang gitu ya. Jadi tidak mengikuti zaman gitu ya. Jadi seorang guru itu memang harus keluar dari zona nyamannya gitu, mengikuti perubahan zaman. Kan seperti kan guru yang dulu, guru yang sekarang yang sudah usianya lanjut mungkin kan dulunya nggak begitu dengan teknologi gitu. Ya gitu. Jadi otomatis sekarang itu harus benar-benar belajar gitu, terbuka dengan perubahan ini gitu. Gitu ya. Termasuk kita juga semuanya gitu, ya. Kita juga termasuk saya gitu. Kita Bu Holi, Bu Ai, Bu Suryati. Gitu, apal Google Drive. Google. Kadang kan kita tuh malas ribet gitu kan. Nah, malas ribet atau apa gitu. Padahal mah perubahan zaman ini bukan memperibet tapi mempermudah gitu. Tapi kadang pemikiran yang itu mempersulit gitu kan gitu ya.
pada hama untuk mempermudah. Waalaikumsalam, ada yang ngirim. Alhamdulillah teman-teman, ada sahabat kita yang sudah sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bintang tamu. Oke, Bu Ayu silakan cari tempat sendiri. Aksi nyata transisi PAUD ke SD, Bu Ayu kudu aya. Oke, jadi Bu Ita umpan baliknya adalah tertarik dengan paparan Bu Holi bahwa guru harus terbuka. Jadi pikiran heula anu kudu siap teh nya sebelum ke hal-hal yang lain gitu. Oke, siap. Bu Ai gimana? Ada umpan baliknya? Kudu aya, Bu Ai. Gimana? Apa yang Ibu Ai dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya dapatkan ya itu tuh yang terus belajar ya. Berarti memotivasi buat saya gitu. Berarti saya juga harus terus belajar gitu. Meskipun usia saya udah tua acan. Lanjut. Alhamdulillah gitu paparan Bu Holi itu ya jadi memotivasi saya. Tambah semangat ya, gitu. Tambah semangat. Harus terus belajar. Terus apa lagi ya? Harus kreatif, terbuka dengan perubahan sama siap menerima masukan dan sebagainya. Oke, makasih. Tepuk tangan buat Bu Ai. Oke. Usur gimana nih? Ya, alhamdulillah dengan assalamualaikum. Aduh, wah ini ada channel orang ya masuk terserah. Maaf ya. Mudah-mudahan nggak masalah nih, kenangan. Ya, gimana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan adanya kurikulum harus berubah. Gitu. Karena saya baru pertama ya terjun di kurikulum Merdeka ini. Pakai parasut Bu terjunnya. Jadi saya merasa belum adaptasi gitu kan, seperti banyak jalan-jalan, seperti banyak ke sawah, ke kebun gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih adaptasi lagi gitu. Cuma mungkin hari ini kita jadi tahu ya kenapa sih kita harus merubah itu, karena tadi ya zaman berubah gitunya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini ada bintang tamu nih. Mau ditanya yang musik bingung. Intinya mungkin Bu Holi terima kasih. Alhamdulillah ini aksi nyata Bu Holi ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Ita udah siap katanya, tinggal nanti di hari Kamis ya, mudah-mudahan. Nanti untuk Bu Ai dan Bu Suryati nanti tinggal aksi nyata transisi PAUD ya. Nanti insya Allah untuk masalah teknis dan sebagainya kami bantu gitu ya. Nanti saya harap ketika sudah boleh keroyokan 2 ya nantinya. Berdua ya Bu Suryati. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita tutup dulu channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.